Halo, assalamualaikum Mbak Felinda. Halo, Mbak. Waalaikumsalam, Pak. Ini mau kita mulai ya, tapi sebentar nunggu Pak Wiji dulu masuk. Pak Wijianto Nggih, baru Pak. mau masuk ya. Bentar lagi baru masuk. Sudah saya hubungi tadi mau masuk. Mbak Nifa masuk. Bu Hanifah sudah. Oh ya. Itu Pak Ampun. Wiji sudah masuk. Assalamualaikum Pak Wiji. Waalaikumsalam, Mbak Gangga. Enggak, Mbak Felinda dimulai saja. Baik, Pak. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta, Bapak Wijianto M.Com, yang saya hormati Kepala Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta, Bapak Eko M.Com selaku pemateri 1, yang saya hormati Sekretaris Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta, Bu Hanifah Permatasari M.Com selaku pemateri 2, yang saya banggakan teman-teman peserta workshop proposal skripsi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan proposal skripsi Fakultas Ilmu Komputer dalam keadaan sehat walafiat. Salam kepada junjungan Nabi Muhammad. Saya Felinda Febriana selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga inti acara, dan yang keempat adalah penutup. Tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita buka acara pada kesempatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan, yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta kepada Bapak Wijianto M.Com. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih pembawa acara Mbak Felinda. Suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat kembali bertatap muka walaupun secara daring ya. Kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nanti semuanya dalam keadaan sehat, termasuk keluarga kita yang di rumah, keluarga besar Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi, dan Universitas Duta Bangsa pada umumnya, serta masyarakat Indonesia pada umumnya segera dapat keluar dari situasi pandemi ini sehingga nanti kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Tapi yang perlu kita syukuri bersama bahwa sampai dengan detik ini kita tetap dapat menjalankan aktivitas kita. Ya, walaupun dengan segala keterbatasannya, tapi alhamdulillah semuanya masih berjalan dengan baik ya.
walaupun ada beberapa hal mungkin yang menjadi kendala, yaitu merupakan konsekuensi, saya kira nggak ada masalah. Yang penting adalah bagaimana tetap kegiatan tanggung jawab kita tetap dapat berjalan secara baik, ya, dengan segala konsekuensi dan kendala yang dihadapi. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dari teman-teman Prodi Sistem Informasi, Pak Eko, Bu Hanifah, dan teman-teman mahasiswa, panitia, Linda dan teman-teman yang lain yang sudah menyelenggarakan acara ini. Ya, ini adalah salah satu persiapan bagi teman-teman semuanya, ya, peserta khususnya adalah di semester 7 ya, yang masuki ke semester 8 dalam rangka mempersiapkan mata kuliah di semester 8, yaitu mata kuliah skripsi. Ya. Mata kuliah skripsi adalah mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, khususnya adalah di program studi Sistem Informasi. Jadi teman-teman mungkin di situ juga sudah tahu semuanya bahwa mata kuliah itu adalah mata kuliah wajib. Nah, tentu ada beberapa hal nanti persyaratan-persyaratan yang harus diambil untuk mengambil mata kuliah skripsi. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita semua, menjadi perhatian teman-teman semua, gitu kan. Salah satunya nanti atau beberapa hal mungkin teman-teman nanti juga sudah tahu, tapi nanti mungkin juga saya pertegas lagi, mungkin teman-teman Prodi nanti juga bisa mempertegas lagi bahwa persyaratan skripsi kemarin KP harusnya juga sudah selesai, ya, termasuk pengumpulan dan seterusnya. Jangan sampai hari sudah seminar mau membuat proposal skripsi tapi KP-nya belum beres, ya itu pasti jadi masalah. Jadi segera harus yang belum beres harus segera dibereskan, ya. Kemudian mata kuliah yang wajib juga harus sudah selesai, ya. Untuk lulus teman-teman semuanya, untuk lulus itu teman-teman harus mengambil minimal adalah 144 SKS, itu yang S1. Tapi saya yakin SKS-nya lebih dari itu kan. Karena teman-teman mengambil semua mata kuliah. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi, nanti di semester 8, ya, ini masih di semester 7 kalau di UAS ya, posisi UAS misalnya minggu besok. Tapi setelah itu masuk ke semester 8, ada beberapa hal di awal semester yang perlu disiapkan oleh teman-teman semuanya. Ya. Jadi saya sampaikan kebijakan dari Universitas Bangsa bahwa syarat kelulusan mahasiswa Universitas Bangsa Surakarta yang tidak lepas, ya, kita yang di Fakultas Ilmu Komputer dan khususnya lagi program Sistem Informasi, pertama harus mengikuti atau mengumpulkan sertifikat, ya, sertifikat pelatihan atau workshop atau seminar yang berhubungan dengan IT minimal 10, ya. Nah, ini perlu sekian lagi. Kemudian nanti ada bahasa Inggris, kemudian hafalan surat pendek bagi yang Muslim dan pengumpulan surat keterangan bagi yang non Muslim. Ya, kemudian ada lagi UJK. Nah, itu ada beberapa hal kegiatan-kegiatan yang harus diikuti, saya ingatkan gitu kan. Jadi mungkin nanti setelah ini, setelah UAS ya, minggu ini sama minggu besok, ada kegiatan-kegiatan di situ yang menyertai. Jadi nanti tunggu pengumuman. Di awal mungkin nanti yang bisa dilaksanakan adalah bahasa Inggris, ya, ujian bahasa Inggris, karena ini bisa dilaksanakan secara online. Kemudian juga dimulai dengan setoran hafalan juz 30 bagi yang Muslim. Nah, ini perlu disiapkan, ya. Perlu disiapkan mulai dari sekarang, gitu kan. Jadi pertama nanti untuk bahasa Inggris sama hafalan itu di awal-awal, ya. Harusnya jadwalnya kemarin di semester kemarin, tapi kemarin beberapa hal, beberapa kendala, akhirnya nanti ya agak mundur sedikit, tidak apa-apa. Jadi di semester 8 teman-teman semua, di situ banyak kegiatan, banyak hal yang harus dilalui. Jadi teman-teman harus mempersiapkan semuanya dengan baik, gitu kan, dan mengikuti kegiatan itu dengan baik.
Nanti setelah bahasa Inggris dan hafalan selesai setoran, nanti kemudian masuk di IK-nya. Ya, sambil teman-teman mengerjakan skripsi, bimbingan skripsi. Ya, nah, nanti jadwalnya seperti apa nanti akan disampaikan oleh teman-teman prodi atau pembicara pada pagi hari ini. Ya, jadi seperti itu beberapa hal yang harus disiapkan teman-teman. Jadi semester 8 itu mata kuliahnya hanya 1 atau 2 skripsi dan 1 mata kuliah lain gitu ya. Tentu beban itu tidak hanya mata kuliah skripsi dan mata kuliah lain mungkin yang masih ada gitu kan. Tapi beberapa hal lain yang menjadi prasyarat kelulusan itu juga perlu diperhatikan. Karena sudah di semester 8, di semester akhir, supaya nanti teman semuanya dapat menyelesaikan, dapat memenuhi itu dengan baik, tidak ada kendala satu apapun. Saya yakin teman-teman semuanya di sini bisa melaksanakan kegiatan itu dengan baik. Yang penting bertahap, satu demi satu, ya kalau ada masalah, ada sesuatu hal yang mengganggu, bisa ditanyakan ke kami lewat sekprodi, lewat prodi, atau ke saya langsung juga boleh, monggo, gitu, atau lewat PA nanti juga bisa. Ya, jadi seperti itu. Saya hanya mengingatkan beberapa hal, teman-teman. Tolong informasi-informasi ini juga bisa disampaikan ke teman-teman lain, mungkin yang belum hadir di sini ya, belum ikut. Atau mungkin teman-teman yang tidak bisa ikut pada hari ini, supaya disampaikan, supaya nanti mendapatkan pemahaman yang sama terkait dengan hal-hal yang akan dikerjakan semester 8 atau syarat-syarat kelulusan tadi. Baik, itu terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Eko, Bu Hanifah, dan teman-teman panitia. Ya, selamat seminar atau workshop pada pagi ini. Sekali lagi semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ya, kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita semuanya. Ya, tetap ikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Widianto MKom selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada kesempatan hari ini. Untuk selanjutnya adalah inti acara yang akan disampaikan oleh pemateri 1 yaitu Bapak Eko Purwanto MKom dan pemateri 2 yaitu Ibu Hanifah MKom. Kepada pemateri 1 Bapak Eko Purwanto MKom, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Pak Eko. Baik, terima kasih Mbak Belinda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komputer Bapak Wijianto. Terima kasih tadi telah memberikan sambutannya pada acara workshop kali ini. Ini workshop yang kedua Pak Wiji, karena yang pertama kemarin pas Pak Wiji sakit itu kemarin yang buka Bu Linda kemarin. Nah, ini workshop yang tahap 2, ini pesertanya ini dari kelas 2017B, 2017C, dan 2018 transfer, serta ada sebagian dari kelas Wonogiri. Jadi ada tiga kelas, kira-kira kurang lebih 70 peserta Pak Wiji. Kalau yang minggu kemarin yang pada tahap pertama itu dari kelas A semua, totalnya ada sekitar 80 mahasiswa. Ini baik teman-teman semua. Jadi pada hari ini nanti kita akan workshop mengenai proposal skripsi. Nanti di tahap pertama ini kita akan saya sama Bu Hanifah akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan proposal skripsi. Kemudian nanti setelah itu akan kita bagi 2 ruang karena jumlahnya 70, nanti akan kita bagi 2 room, yaitu room 1 nanti dengan Ibu Hanifah untuk melakukan klinik langsung dengan proposal yang telah teman-teman kirimkan kemarin. Kemudian nanti yang kelompok 2 atau room 2 nanti dengan saya, nanti akan kita sampaikan link roomnya, nanti room 2 dan room 1-nya akan kita pisah untuk melaksanakan klinik proposalnya dari proposal yang teman-teman semua kemarin sudah kirimkan kepada kami. Kemudian nanti akan kita juga sampaikan mengenai
beberapa persyaratan ya mengenai pada waktu kita akan mengajukan proposal skripsi apa sebenarnya syaratnya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan bahwa KP itu harus sudah selesai. Jadi kalau nanti ada yang mahasiswa 2017 ataupun mahasiswa yang 2018 transfer yang kerja prakteknya kok belum selesai, mohon segera diselesaikan ya. Mohon segera diselesaikan agar nanti di semester genap besok, yaitu semester genap pada tahun 2020-2021 besok itu agar bisa mengambil mata kuliah skripsi. Dan nanti kalau kerja prakteknya belum selesai, maka tidak bisa mengambil mata kuliah skripsi. Jadi saya mohon nanti bagi teman-teman yang terutama yang mau semester genap besok mau mengambil skripsi, mohon diselesaikan dulu untuk mata kuliah kerja prakteknya. Ya, kalau tinggal ujian ya segera ujian, kalau belum selesai bimbingan segera diselesaikan pada bulan Januari ini, sehingga nanti bulan Februari awal sudah bisa mengambil mata kuliah skripsi. Baik, untuk itu dan saya ingin share materi dulu sebentar. Baik, terima kasih. Bentar, saya ingin ini saya share dulu. Belum selesai ya, baru share materi. Belum selesai. Baru muncul soalnya, Pak. Oh ya, agak lemot ini di tempat saya. Sudah tampil ya? Sudah, Pak. Oke. Baru saja. Baik, baik, sebelum nanti ke teknis ini saya sampaikan dulu bagaimana yang menjadi beberapa pertanyaan dari teman-teman semua itu kok lalu semester 8 itu kok pada bingung ya, bagaimana Pak Bu kita itu harus menentukan tema atau judul skripsi gitu kan ya. Mereka pada bingung, pada tanya ini. Biasanya mahasiswa semester akhir ini, semester 7 atau semester akhir ini pada galuh ya. Karena nanti Anda 4 tahun itu akan ditentukan di satu mata kuliah ini skripsi. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan skripsi, ya otomatis Anda tidak bisa lulus ya, belum bisa dinyatakan lulus ya. Meskipun kemarin di semester 1, 2, 3, 4 itu ya semuanya lancar-lancar saja, nilainya bagus-bagus, tapi kalau mata kuliah skripsi ini Anda tidak ambil, tidak tempuh ya, tidak dijalani dengan baik ya, akhirnya molor ya, ya sama saja nanti Anda akan lulusnya tidak bisa tepat waktu. Sehingga kalau nanti bagaimana sebenarnya pada waktu kita ingin menentukan ya tema atau judul skripsi, terutama di program studi S1 sistem informasi ini. Nah, itu yang pertama ini ya, harus dikatakan bahwa ini sebagai motivasi kita, karena kita itu ya atau kita semua itu kan kuliah itu kan karena juga dukungan dari orang tua ya. Jadi kita harus bisa membanggakan ya kedua orang tua kita, terutama ibu dan bapak kita kan, karena mereka yang sudah membiayai kita ya, terutama orang tua kita yang telah bersusah payah untuk mencarikan uang untuk biaya kuliah kita. Kalau kita kuliahnya tidak serius, tidak tidak fokus, sehingga kita lulusnya tidak tepat waktu ya, akhirnya molor ya. Nah, itu kan kasihan kepada kedua orang tua kita ya, yang orang tua kita sudah mencarikan biaya untuk agar anaknya itu adalah lulus dengan tepat waktu, bisa sukses dan seterusnya. Kalau kita yang dibiayai tidak serius, maka kan kasihan kepada kedua orang tua kita. Maka mari kita sebagai orang tua kita jadikan sebagai motivasi untuk kita bahwa agar kita harus cepat selesai, jadi tidak molor ya. Kan kasihan kepada orang tua kita yang sudah bersusah payah mencarikan uang ya, mulai dari pagi sampai malam misalkan ya, demi anaknya agar bisa sekolah, agar bisa kuliah sampai dengan selesai. Maka dari itu ya teman-teman semua, mari kita mulai mulai hari ini, karena kita sudah masuk di semester akhir ya, semester 7 mau semester 8, mari kita fokus ya, tetap fokus ya, banggakan kepada kedua orang tua kita karena mereka yang telah membiayai kita. Jadi kalau kita nanti bisa wisuda seperti ini kan membanggakan kepada kedua orang tua kita kan ya. Kalau nanti orang tua kita bisa menyertai kita wisuda ya, bersama ya, kedua orang tua gitu kan, bangga sekali orang tua kita ya. Jadi sesuai dengan jerih payahnya beliau gitu kan ya, yang telah membiayai kita kuliah, sekolah dan seterusnya, kita bisa wisuda tepat waktu. Tapi kalau kita
enggak serius ya, akhirnya kita tidak fokus, tidak selesai tepat waktu, kan orang tua juga menanyakan ya. Nah, anak ini kuliahnya di mana kok sampai 5 tahun, 6 tahun atau bahkan 7 tahun kok tidak selesai, tidak wisuda, itu jadi sekolahnya di mana atau kuliahnya bagaimana, itu kan kasihan kepada orang tua. Bahkan kemarin ada yang ini ya, apa namanya, yang menipu orang tuanya gitu kan ya, yang sebenarnya belum wisuda tapi mereka bilang sama orang tuanya wisuda, itu kan kasihan kepada orang tua kita. Maka dari itu mari kita, teman-teman saya, untuk bisa fokus mulai hari ini ya, di semester 7, semester akhir, menginjak semester 8, fokus biar nanti kita semua bisa selesai tepat waktu di semester 8. Nah, ini skripsi tetap harus kita lalui ya, harus kita lalui, meskipun itu ada sebagian mahasiswa yang menganggap skripsi itu adalah momoknya yang menakutkan ya gitu. Tapi sebenarnya tidak, karena kan kita nanti skripsi itu kan ada dosen pembimbing. Jadi jangan takut kalau tidak bisa tidak tahu mengetahui sesuatu atau bingung dengan permasalahan yang sudah diangkat di skripsi. Silahkan konsultasi dengan dosen pembimbing, karena kita kan nanti ada dosen pembimbingnya, dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2. Maka ya skripsi itu meskipun apapun yang menjadi adalah kita ya harus tetap dilalui, karena kalau kita mahasiswa tidak mengambil skripsi, otomatis ya percuma nanti Anda kuliah dari semester 1 sampai dengan semester 7 kalau skripsinya tidak diambil. Itu maka harus tetap semangat, bismillah, semoga nanti kita bisa fokus ya. Sebenarnya tidak sulit kok ya skripsi. Sebenarnya kalau Anda itu fokus ya, kemudian tetap disiplin, tertib ya untuk konsultasi bimbingan dengan dosen pembimbing, insya Allah nanti tetap akan bisa selesai dengan cepat yang tepat waktu. Ya, kemudian ini ya, tadi yang menjadi beberapa pertanyaan mahasiswa, sulit untuk menentukan tema atau judul ya, judul selalu ditolak. Kenapa ya sebenarnya ya, itu bingung, sampai ada yang putus asa gitu ya, nggak usah putus asa ya, cukup cintaku saja yang ditolak tapi skripsiku jangan gitu kan, ada yang seperti itu. Cinta gimana, belum pacar aja nggak punya ya mau ditolak ya, ini ya. Oke, kemudian stop, jangan galau ya, jangan jangan bingung ya dengan jenis skripsi ya, tetap fokus, banyak konsultasi dengan dosen pembimbing, dengan dosen atau dengan teman yang lain yang mestinya yang tidak bingung ya dengan skripsi mestinya. Ya, tipnya bagaimana untuk menentukan tema atau judul skripsi. Sebenarnya judul skripsi itu, menentukan judul itu belakangan saja. Yang penting adalah kita itu harus mencari fenomena-fenomena yang saat ini ada ya. Atau kita cari permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang tren di saat ini itu apa. Ya, kita cari dulu, judul itu belakang saja. Kita cari permasalahan dulu yang kira-kira fenomena atau baru tren di saat ini, kita cari. Ya. Judul belakangan ya, kadang mahasiswa itu bingung mau menulis proposal tapi yang ditulis itu judulnya dulu, itu jangan, judulnya itu belakang saja ya, kita tulis dulu, cari apa sebenarnya studi kasusnya di mana, permasalahannya apa, kita cari jurnalnya dari permasalahan itu, kemudian baru kita gali apa sebenarnya dari permasalahannya yang ada saat ini dengan jurnal penelitian yang sudah dilakukan orang lain ya, gapnya di mana atau ada perbedaan di mana, baru nanti kita tuliskan gapnya itu, baru nanti kita bisa menentukan judul. Jadi judul ini sebenarnya ditulis belakang saja, jangan di awal. Kalau kita menuliskan judul di awal, menentukan judul di awal, malah susah untuk menentukan permasalahan. Jadi intinya kita cari dulu letak permasalahan yang ada itu seperti apa, dibandingkan dengan jurnal penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, kita cari gapnya. Nah, di situ kita ketemu gapnya, setelah ketemu perbedaannya, baru kita gali lagi sebenarnya apa yang mau kita selesaikan dari perbedaan permasalahan yang ada dengan gap, dengan penelitian yang sudah ada itu gapnya di mana, nah kita angkat, nanti kita bisa menentukan judul gitu ya. Baik, dari menentukan judul atau tema, yang pertama kita kalau mencari permasalahan itu sesuaikan dengan basic kesukaan kita ya. Jangan sampai nanti kita mencari tema atau penelitian yang yang tidak sesuai dengan basic atau kemampuan interest atau kesukaan kita. Jangan sampai meniru orang lain ya, tiru-tiru atau melu-melu karo koncone gitu kan ya. Kita tidak tahu mengenai kita tidak paham mengenai
mengenai sistem apa misalkan sistem bakar atau sistem yang lain ya, kita tiru-tiru saja, atau kita tidak paham mengenai multimedia, kita mau meneliti multimedia, itu sama saja tidak sesuai dengan kesukaan kita. Itu usahakan adalah tema atau penelitian itu adalah sesuai dengan basic dari ketertarikan kita atau basic interest atau kesukaan kita ya. Intinya jangan jangan meniru orang lain atau jangan ikut-ikut dengan orang lain, tapi berdasarkan dengan ide kita, dengan kesukaan atau basic interest dan kesukaan yang kita miliki, dan kita mempunyai ide-ide yang baru, kemudian kita dibandingkan dengan hal-hal yang baru yang sudah pernah ada. Nah, kita nanti akan bisa menentukan apa sebenarnya tema atau penelitian yang akan kita lakukan. Ya, kemudian sesuaikan dengan kemampuan ya. Jadi kalau kita meneliti itu janganlah, tidak usah muluk-muluk ya. Intinya ada kontribusi atau ada apa yang akan Anda improve atau apa yang Anda kembangkan dari penelitian yang sudah pernah ada, itu saja selesai. Tidak perlu muluk-muluk sampai ya bahwa ada yang meneliti wah ini ya, sampai penelitian itu dilakukan oleh bukan anak S1 tapi yang harusnya dilakukan oleh S2, maka diteliti oleh S1. Itu tidak perlu. Ya, cukup kita cari apa tadi ketertarikan kita ya di mana, kemudian cari ketertarikan itu, kita cari fenomena atau hal-hal yang saat ini terjadi itu apa, kemudian kita cari jurnal-jurnal penelitian atau artikel ilmiah itu, kemudian kita cari gapnya di mana, dan baru itu kita apa yang akan kita improve dari penelitian atau ya jurnal atau artikel yang sudah ada itu, sesuai dengan kemampuan saja, tidak perlu muluk-muluk. Cari satu saja perbedaan atau pembanding dari karya ilmiah yang akan kita lakukan dengan karya ilmiah yang sudah pernah ada gitu ya. Disesuaikan dengan kemampuan, jadi tidak perlu muluk-muluk ya. Biar proposalnya diterima atau skripsinya bagus ya, penelitiannya bermulu-mulu, itu seharusnya malah tidak selesai gitu kan ya. Itu ya, jadi sesuaikan nanti dengan kemampuan, tetapi bukan berarti sesuai dengan kemampuan ya apa adanya ya, bukan seperti itu. Ini kemampuan saya seperti ini Pak, saya ini tidak seperti itu. Maksudnya sesuai kemampuan itu ya, penelitian itu sesuai dengan kemampuan, tetapi tetap harus tidak meninggalkan ini perbedaan penelitian dengan yang akan Anda lakukan dengan penelitian yang sudah pernah ada atau pernah dilakukan oleh orang lain itu apa. Anda harus bisa menunjukkan itu ya. Jadi kemudian yang kedua, sesuaikan dengan kemampuan tadi ya, dia harus mestinya harus kreatif ya, sesuai dengan kemampuan itu tetap harus kreatif, harus ada motivasi, ada inspirasi baru dan seterusnya. Bukan berarti tadi sesuai kemampuan tapi apa adanya, bukan seperti itu. Tetap harus menemukan hal-hal baru ya, sesuai kemampuan, tetapi tetap harus karya ilmiah yang akan kita lakukan atau penelitian yang akan kita lakukan tetap harus ada hal-hal baru atau teman baru dari yang sudah pernah ada. Ini kan yang sulit memang seperti itu ya, mencari gap antara penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Misalkan ada beberapa mahasiswa yang mengambil mengenai kemarin sistem pendukung keputusan peserta didik baru misalkan ya, itu kan sudah banyak dilakukan oleh orang lain ya. Penelitian seperti itu kan sudah banyak ada. Anda cari itu beberapa jurnal atau artikel ilmiah mengenai sistem penerimaan pendukung keputusan atau SPK mengenai penerimaan itu ya, dicari apa yang sudah pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya itu apa ya, Anda baca seperti ini misalnya. Anda cari gapnya yang akan Anda kembangkan, yang akan Anda improve itu di mana, apakah di algoritmanya atau metodenya atau yang lain yang Anda mau improve. Dari situ yang Anda tonjolkan di situ gitu loh. Jadi bukan berarti sesuai dengan kemampuan itu terus apa adanya. Tetap harus memperhatikan penelitian atau karya ilmiah dari yang sudah pernah ada gitu ya. Ini kemudian simulasi judul skripsi itu atau judul penelitian yang akan kita itu untuk bermanfaat bagi masyarakat. Ya diusahakan nanti hasil penelitian yang kita lakukan itu bisa memang benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terutama kalau penelitian untuk skripsi yang ada studi kasus ya. Kadang mahasiswa itu mengambil penelitian di tempat penelitian atau ada studi kasusnya. Itu diusahakan memang hasil penelitiannya nanti itu memang harus memberikan kontribusi atau bermanfaat bagi tempat studi kasus ya. Jangan sampai nanti hasil penelitian itu tidak memberikan kontribusi atau tidak memberikan manfaat kepada studi kasus, atau malah tempat studi kasusnya itu goib, tidak ada gitu kan. Ada ya beberapa mahasiswa itu yang kemarin itu melakukan skripsi ternyata tempat studi kasusnya itu tidak ada ya, hanya bikinan sendiri gitu ya.
Makanya nanti semua mahasiswa ini yang melakukan skripsi nanti yang ada studi kasusnya mohon nanti untuk minta surat penelitian, izin penelitian dari kampus diserahkan ke tempat studi kasus, kemudian nanti meminta untuk tempat studi kasus untuk memberikan ya surat keterangan penelitian kepada Anda bahwa Anda itu menyatakan bahwa Anda itu memang melakukan penelitian di tempat studi kasus. Ya, tujuannya untuk menghindari hal-hal seperti itu karena kemarin ada kasus beberapa ya ada mahasiswa yang itu melakukan penelitian di tempat studi kasus tapi di studi kasusnya itu memang tidak ada. Jadi rekayasa ya tempat studi kasusnya gitu. Nah, itu yang kita sayangkan nanti jangan sampai seperti itu. Yang kita harapkan ya nanti kalau memang ada studi kasusnya tempat studi kasusnya ya hasil penelitian itu bisa memberikan manfaat atau kontribusi terhadap masyarakat atau terhadap tempat studi kasus itu. Makanya kalau di di tempat studi kasus ya harus benar datang ya, jangan sampai nanti tidak pernah bertemu atau tidak pernah berkomunikasi dengan tempat studi kasus. Kalau kita melakukan penelitian di ada tempat studi kasusnya, ya mencari data itu memang harus ketemu, apakah wawancara atau apa mengirim kuesioner ataupun observasi, ya itu silahkan. Yang penting nanti ada memang kita meneliti di tempat studi kasus itu ya, jangan sampai nanti kita penelitian di ada tempat studi kasusnya tetapi kita tidak pernah ya sama sekali datang ke tempat studi kasus, tidak pernah menanyakan ya mengenai atau wawancara mengenai permasalahan yang ada seperti apa, data yang dibutuhkan apa, tidak pernah. Itu saya sampai jadi harus tetap datang benar ya kalau memang ada tempat studi kasusnya ya. Namanya kita kan mau meneliti ya, belajar meneliti. Nah ini syukur-syukur nanti hasilnya itu memang kita bisa manfaatkan, bisa disampaikan kepada masyarakat ya. Ya tidak penelitian tidak perlu mulu-mulu, tapi yang penting ada gap antara penelitian yang akan Anda lakukan dengan penelitian yang sudah ada, kemudian hasil dari penelitian itu bisa dimanfaatkan atau bisa bermanfaat bagi siapa? Tempat studi kasus kalau ada tempat studi kasusnya. Itu ya. Ya, kemudian cari referensi. Waktu kita mau menentukan sudah tahu ya, kira-kira saya ingin buat ini ya, nggak tahu ketertarikannya. Kemudian cari referensi ya, dari karya-karya ilmiah yang terdahulu, yang cari yang sejenis ya, yang mirip dengan penelitian atau tema yang akan Anda lakukan. Tujuannya untuk apa? Ya, penelitian atau karya-karya ilmiah ini yang mendukung ini tujuannya untuk mencari gap. Sebenarnya gap penelitian yang akan kita lakukan itu di mana gapnya? Dari yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yang lain dari karya ilmiah itu kita cari gapnya di mana, apa toh yang sebenarnya yang akan kita cari, yang akan kita improve itu kan. Tunjukkan saja satu saja apa yang akan Anda improve, apakah metodenya, apakah algoritmanya, apakah fitur sistem yang ada di dalamnya, ataupun model bisnisnya, ataupun apapun tunjukkan di situ, sehingga menunjukkan bahwa penelitian Anda itu memang ada model barunya, ada keterbaruannya, ada temuan barunya dari yang sudah pernah ada pengembangannya atau ada improve-nya dari penelitian atau penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Ini yang agak sulit memang mencari di sini ya, mencari di gap dari penelitian yang sudah pernah ada. Makanya untuk kita menulis skripsi tidak bisa kita tidak mengambil referensi atau tinjauan pustaka karya ilmiah orang lain. Itu harus wajib ya. Karena kita harus mencari. Jadi kita tidak hanya sebatas membuat sistem ya. Karena ini penelitian ya, bukan kalau nanti Anda bekerja membuat yang sistem terserah, itu tidak perlu pakai penelitian kan, cukup membuat sistem selesai ya, studi kasusnya di perusahaan kita buatkan sistem informasi apa-apa. Ini kan tidak perlu penelitian, tidak perlu mencari gap perbedaannya dengan orang lain, tidak apa-apa kan, itu kan kita membuat sistem sendiri. Tapi kan ini kita penelitian, melakukan penelitian itu harus ilmiahnya ada, itu maka kita harus mencari karya-karya orang lain yang judul-judulnya dengan tema dengan kita. Ya, meskipun kita sebenarnya membuat satu sistem, yang sistem itu nanti akan meneliti ya satu sistem yang akan digunakan oleh perusahaan misalkan, tetapi karena ini ada ilmiahnya, penelitiannya, maka Anda harus tetap mencari jurnal ilmiah untuk mencari ini gapnya, pembandingnya dari penelitian yang akan Anda lakukan dengan yang orang lain gitu. Itu yang agak susah karena ini penelitian. Jadi bukan semata-mata kita ingin membuatkan aplikasi itu nanti akan digunakan oleh perusahaan atau tempat studi kasus, bukan itu saja, tapi karena ada ranah ilmiahnya yang akan kita lakukan. Berarti harus tetap menunjukkan keilmiahan yang kita lakukan, apa sebenarnya yang menjadi pembanding dari penelitian yang kita lakukan, yang akan kita lakukan dengan yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Ini yang memang yang menjadi agak ini ya, sulit untuk mencari gapnya itu ya.
Itu makanya harus tetap cari referensi yang mendukung dari karya ilmiah yang akan kita lakukan. Ya, karya ilmiah sejenis ya. Cari judul-judul skripsi atau judul jurnal penelitian yang sesuai dengan tema penelitian yang akan Anda lakukan. Ini penting ya. Kemudian ya harus banyak-banyak membaca ya, harus banyak-banyak membaca jurnal. Jadi jangan malas karena sudah semester 8 ini harus benar-benar fokus ya, fokus pada penelitian yang akan kita lakukan, banyak membaca karya ilmiah orang lain sehingga kita tahu dari penelitian yang akan kita lakukan dengan penelitian orang lain itu ada bedanya, tidak sama. Ini nanti kalau jangan sampai nanti terindikasi bahwa penelitian yang kita lakukan ini adalah mengandung plagiat ya, kesamaan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain, tidak ada kebaruan misalkan. Ya, karena nanti di skripsi ini nanti adalah ada jurnal yang harus Anda buat ya, dari hasil penelitian Anda juga disuruh membuat jurnal penelitian dari hasil skripsi Anda itu, kemudian jurnal penelitian itu nanti akan diupload di di repository-nya UDB ya. Nanti kalau sudah diupload online, maka apa yang Anda tulis itu akan terbaca atau dilihat oleh online ya, dilihat secara online sehingga dilihat oleh banyak orang, sehingga mohon dipastikan bahwa apa yang Anda tulis di jurnal naskah artikel ilmiah nanti yang akan diupload nanti adalah benar-benar terhindar dari plagiat ya, karena nanti kalau terindikasi plagiat ya, sehingga nanti ada orang yang mengklaim bahwa penelitian Anda ini memang plagiat saya misalnya, sehingga nanti bisa secara akademik bisa dicabut gelar kesarjanaan Anda, ini yang paling bahaya. Makanya nanti hati-hati ya, nanti pada waktu proses mau membuat draft artikel jurnal skripsinya itu mohon diperhatikan sekali ya, diusahakan nanti adalah tingkat plagiatnya adalah rendah ya, di bawah 20% atau 10% ke bawah, diusahakan 10% ke bawah agar untuk menghindari plagiat dari penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Jadi makanya penting untuk membaca karya ilmiah sejenis, yaitu tujuannya untuk menghindari tingkat plagiat itu. Kemudian di internet ya, cari referensi di internet. Tapi bukan berarti mencari itu bukan copy paste ya, jangan mengcopy paste. Jadi kita cari di internet teori mengenai A, ya, kita cari, kita baca, kemudian kita pahami, kemudian kita tulis ulang. Tulis ulang itu bukan menulis sama persis dengan apa yang ada di internet atau di buku itu, tetapi kita menulis dengan bahasa kita sesuai dengan pemahaman dari apa yang sudah kita baca itu. Tetapi tetap harus mencantumkan sumbernya ya, sumber dari kutipan itu dari mana, dari internet ditulis dari mana sumbernya, atau dari buku ya tetap ditulis sumbernya, tetapi tidak boleh menulis sama persis ya, menulis ulang itu tidak boleh, itu sama saja nanti adalah itu plagiat. Jadi intinya kutipannya adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu kita baca dulu apa teori yang mau kita kutip itu, dibaca, dipahami, kemudian kita tulis sendiri ya, kita tulis sendiri dengan bahasa pemahaman yang kita sudah pahami tadi, dan tetap menyantumkan sumbernya dari mana. Itu jangan asal mengcopy paste, karena nanti kalau Anda copy paste, semakin banyak copy paste, maka tingkat plagiatnya pasti akan tinggi. Kalau Anda dengan kutipan tidak langsung Anda membaca, kemudian Anda pahami, kemudian Anda tulis dengan bahasa Anda sendiri, tetapi tidak keluar dari arti yang sebenarnya, dan mencantumkan sumbernya, insya Allah nanti akan terhindar tingkat plagiatnya tidak terlalu tinggi. Ini kemudian dari buku ya, cari buku ya. Sekarang buku tidak harus buku hard copy ya, buku elektronik pun juga sudah banyak ya. Tapi cari referensi buku ya. Bisa dari buku secara hard copy maupun buku-buku yang sifatnya soft copy atau e-book ya, silahkan mulai sekarang banyak-banyak membaca buku. Saya tahu nanti ini Anda itu sudah sampai semester 7 ya, semester 7 ini sudah pernah membaca buku apa saja ya tentang komputer yang belum tahu ya. Apa jujur belum pernah sama sekali. Nah, rumah di buku di rumah itu tidak pernah ada, tidak di rumah Anda itu buku komputer ya, dari sudah semester 1 sampai 7 ini ada tidak buku komputer yang Anda punya di rumah gitu ya. Karena buku mengenai sistem informasi, mengenai RPL, rekayasa perangkat lunak atau sistem atau apapun ya, buku mengenai komputer itu pernah tidak memiliki itu atau pernah membaca tidak gitu ya. Saya sampai tidak pernah gitu ya. Makanya di semester 8 ini banyak membaca literatur referensi ya, terutama dari buku. Itu harus banyak membaca. Tidak harus buku fisik, buku elektronik juga boleh kan, sudah banyak sekali kan buku-buku elektronik.
Kemudian nyari majalah juga bisa menjadi sumber referensi untuk kita melakukan tulisan. Jadi kalau ada majalah-majalah itu bisa, kalau kita bisa menimbulkan ide atau untuk menjadi referensi kita mengambil materi ya, dari penelitian yang akan kita lakukan. Ataupun dari televisi itu juga bisa saja ya, dari televisi itu juga bisa menjadi bahan sebagai pencarian informasi ya, yang sebagai mengenai karya ilmiah yang akan kita tulis. Jadi apapun dari sumbernya itu ya silahkan, tapi yang intinya jangan sampai kita menulis apa yang persis sama yang disampaikan. Kita tulis dengan bahasa kita agar terhindar dari tindak plagiat. Ini kemudian sharing dengan dosen ya, ini penting pada waktu kita mau skripsi untuk menentukan tema atau judul ataupun mengenai bagaimana atau untuk mencari gap penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain dengan penelitian yang akan dilakukan. Kalau masih bingung silahkan nanti bisa sharing dengan dosen atau dengan teman ya, tentunya teman yang tidak bingung ya. Kalau sama-sama mencari sharing dengan teman yang bingung ya sama bingungnya, maksudnya ya teman yang sudah skripsinya sudah lancar, proposalnya sudah oke ya bisa sharing ke sana atau dengan kolega yang lain ya. Itu penting ya. Jadi jangan sampai nanti semester 7 atau semester 8 nanti sudah tidak lagi banyak mata kuliah, kan hanya satu mata kuliah saja skripsi dan satu lagi mata kuliah. Nanti jangan sampai Anda habiskan di rumah ya, tanpa pernah datang atau tanpa pernah sharing dengan dosen, tanpa pernah sharing dengan teman atau kolega yang lain, hanya Anda waktunya Anda habiskan di rumah. Itu jangan sampai, karena nanti penting ini ya untuk sharing dengan dosen, sharing dengan teman ataupun dengan kolega yang lain untuk mengenai permasalahan menyelesaikan skripsi yang kita lakukan. Gitu kan. Kadang itu semester 8 sudah skripsi itu tidak kelihatan ya. Kalau semester 1, 2, 3, 4, 5 itu kelihatan terus ya, aktif ya, kuliahnya aktif. Ya mungkin karena masih banyak temannya ya, belum bingung gitu kan ya. Nah, kalau sudah menginjak semester akhir, semester 7 mau masuk ke semester 8, nah itu sudah nanti semester 8 pada hilang gitu, tidak tahu kemana ya. Mengerjakan skripsi tidak pernah kelihatan ya, tidak pernah ke kampus, tidak pernah ketemu dosen gitu, dikerjakan di rumah ya. Emang kalau dikerjakan di rumah bisa selesai gitu kan belum tentu juga ya. Yang sering bimbingan, yang sering ke kampus saja juga belum tentu cepat selesai, apalagi dikerjakan di rumah sendiri, mau diselesaikan sama bapak ibunya katanya ya. Nah itu ya, nanti tetap sharing ya, jangan malu dengan dosen pembimbing, jangan takut dengan dosen pembimbing. Memang kita berikan dosen pembimbing itu ya tujuannya untuk apa? Untuk bisa sharing, bisa konsultasi, bisa berdiskusi mengenai skripsi atau penelitian yang kita lakukan gitu kan ya. Nih ya, belajar kelompok atau sharing dengan teman itu penting ya. Kalau bisa dalam satu kelas itu buat satu kelompok, jadi kelompokkan mengenai teman-teman yang mengambil judul dengan sejenis satu tema itu bisa dikelompokkan, bisa sharing, bisa diskusi bareng gitu kan ya. Itu kan juga jadi lebih enak ya, lebih nyaman, jadi lebih banyak banyak masukan, banyak motivasi dari teman yang lain. Itu kan bisa membuat kita itu lebih semangat dalam mengerjakan skripsi. Jangan sampai nanti hanya berdiam diri ya, berdiam diri di rumah ya, tanpa berkomunikasi dengan orang lain. Ya, semangat untuk menyusun skripsi ya, semoga nanti cepat selesai, semoga nanti saya harapkan nanti mudah-mudahan semua yang tahun ini ya mengambil skripsi nanti bisa selesai tahun 2021 di bulan September, bisa wisuda bersama, dan mudah-mudahan nanti untuk tahun 2021 itu nanti semoga wabah ini cepat berakhir ya, sehingga kita bisa melaksanakan bimbingan secara langsung ya di kampus, kemudian bisa melaksanakan konsultasi dengan dosen, itu bisa ketemu langsung di kampus dan bisa melaksanakan wisuda secara normal biasa seperti yang biasanya ya. Kita bisa membawa kedua orang tua kita, membawa saudara-saudara kita ke tempat wisuda, sehingga lebih kita bisa berfoto-foto dan setelahnya ya. Jangan sampai seperti kemarin, kalau kemarin kan hanya satu orang tua saja, kita tidak bisa kedua orang tua kita tidak bisa ikut bersama itu. Ya mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti semula. Ya, kemudian ini ya penting ya, jadi kemudian selamat menyusun skripsi ya, jangan takut karena Tuhan itu bersama mahasiswa tingkat akhir ya. Semakin banyak dibacain doanya ya, semoga
skripsinya lancar ya, dosen pembimbing mudah ya, bimbingannya mudah dan seterusnya bisa cepat selesai. Ini tema-tema judul skripsi yang bisa Anda ambil di sistem informasi, Anda bisa cari e-commerce, sama-sama mengenai e-commerce, tapi Anda cari, kalau memang Anda mau tema mengenai e-commerce, ya, saya mau ngambil tema mengenai e-commerce, ya Anda cari dulu jurnal-jurnal penelitian yang membahas mengenai e-commerce, kemudian Anda cari gap yang akan Anda lakukan itu apa. Nah, untuk mencari gap apa ya, gap atau apa yang akan Anda improve itu dengan membaca penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain, atau jurnal ilmiah atau karya ilmiah orang lain yang sudah pernah dilakukan mengenai tema itu gitu ya. Sehingga nanti Anda membaca, Anda tahu oh ini seperti ini, oh ini seperti ini, seperti ini. Oh berarti saya ingin mengembangkan yang di sininya gitu loh. Jadi cari apa yang Anda akan improve mengenai RP, mengenai CRM, itu sama saja. Boleh beberapa mahasiswa mengambil CRM, ya boleh saja CRM-nya. Tetapi apa letak CRM-nya di mana? Dengan membaca jurnal-jurnal penelitian atau artikel ilmiah yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain mengenai CRM, apa yang akan Anda kembangkan, atau apa yang akan Anda tambahkan di situ, ya, gap-nya di mana gitu loh. Itu yang paling penting dan susah ya untuk mencari itu. Makanya dengan membaca, kalau tidak membaca tidak mungkin bisa mencari, ya. Dengan membaca artikel atau jurnal yang sejenis dengan tema penelitian yang akan Anda lakukan. Itu kira-kira. Itu contoh-contoh judulnya ya. Baik, itu selama menyusun proposal skripsi. Kemudian saya sampaikan juga ini tadi ya, sebentar dulu ya, saya tadi ketinggalan. Saya share dulu. Nah ini ya, ini tadi yang disampaikan dari Wiji tadi bahwa nanti untuk kelihatan ya. Nah ini untuk syarat untuk mengajukan proposal skripsi bahwa mahasiswa untuk S1 itu ya harus selesai 130 SKS kalau untuk S1 ya, itu bisa. Tidak ada nilai E. Jadi kalau nanti ada mahasiswa yang nilai E ya mohon itu diulang ya. IPK harus minimal 2,75. Kalau ada mahasiswa yang IPK-nya di bawah itu ya mohon mengulang dulu IPK-nya biar di minimal 2,75 ya. Kemudian mengambil mata kuliah di RS, lulus mata kuliah metodologi penelitian dan KP ya. Kerja prakteknya harus sudah selesai dan harus sudah dikumpulkan. Kemudian ini pada waktu nanti Anda ini syarat ya untuk mengajukan proposal skripsi yaitu ke prodi ya. Nanti ada proposalnya diajukan, kemudian kalau sudah OP baru nanti dilengkapi ini membayar ya, mestinya harus membayar kan, skripsi kan harus bayar. Kalau nanti biayanya berapa itu silahkan nanti tanya dengan bagian keuangan ya, karena untuk berapa pembayarannya dan seterusnya ya. Intinya harus membayar biaya skripsi atau TA ya, dengan difotokopi atau di scan ya kwitansi pembayarannya. Kemudian untuk KHS-nya mohon dilengkapi karena kita ingin tahu ya, Prodip ingin tahu sebenarnya Anda itu sudah mengambil berapa SKS, karena kan kita tidak tahu semua mahasiswa kan, yang kita tahu kan hanya mahasiswa yang kita PA ini saja. Kalau yang mahasiswa yang PA-nya orang lain kan tidak tahu berapa sebenarnya SKS yang sudah pernah Anda tempuh, terutama mahasiswa yang transfer itu kan kita tidak tahu. Jadi mohon nanti kita diberikan ini ya, Prodi diberikan fotokopi minimal KHS terakhir ya, KHS terakhir dari KHS semester 7 biar kita tahu sebenarnya Anda sudah menempuh berapa SKS. Kemudian yang transfer ya bisa menunjukkan dengan konversinya ya, konversi sama KHS terakhir dari yang diambil di UDB gitu ya. Agar kita tahu sebenarnya berapa SKS yang sudah Anda tempuh. Jangan sampai nanti kita tidak tahu kemudian Anda sudah ujian skripsi dan SKS-nya kurang. Nah, itu kan menjadi permasalahan. Anda tidak bisa jadi lulus gitu kan ya. Karena kan tadi sudah sampaikan bahwa Anda lulus itu harus minimal 144 SKS ya. Sama skripsi ya, 144 SKS itu sama skripsi. Jadi kemudian nanti akan diajukan di Prodi, kemudian Prodi mereview ya apakah proposalnya itu diterima atau tidak. Nanti kalau tidak diterima maka mengulang ya, diterima tidak diterimanya apa nanti akan disampaikan Ibu Hanifah, apakah ditolak, apakah revisi atau yang lain nanti akan disampaikan Ibu Hanifah.
Kalau ditolak ya harus diulang, ya diulang lagi, mengajukan lagi. Kalau diterima dengan revisi dan seterusnya nanti bisa diikuti ini. Nah, baru nanti kalau sudah diterima oleh program studi nanti baru akan mendapatkan dosen pembimbing ya. Baru akan mendapatkan dosen pembimbing, nanti mungkin dosen pembimbing juga akan membaca dari proposal yang Anda lihat. Nanti setelah itu Anda akan ujian seminar proposal ya. Seminar proposal itu nanti dengan dosen pembimbing dua-duanya itu akan diuji oleh kedua dosen pembimbing itu yang kaitannya dengan ini ya, kesepakatan dengan dosen pembimbing sebenarnya apa yang akan diselesaikan dari permasalahan ini, apa yang akan diteliti ya pada penelitian ini apa sebenarnya. Nah, itu nanti adalah di ujian proposal skripsi itu yang menguji adalah kedua calon dosen pembimbing itu ya. Setelah itu nanti ACC oleh dosen pembimbing yang tadi menguji, baru nanti proposal dikumpulkan, baru bisa lanjut dengan bimbingan bab 1, bab 2 dan seterusnya. Itu tahapan dari proposal skripsi. Kemudian nanti kalau sudah bimbingan selesai, kemudian nanti Anda akan mendaftar ujian pendaftaran skripsi ya, ujian sidang skripsi. Ini syaratnya ya, bisa dilihat. Nah, ini nanti saya share ya, habis ini saya share materi ini. Anda harus ini ya, ini syarat-syaratnya yang mengumpulkan ijazah SLT atau SMA, atau kalau transfer ijazah SLT, SMA atau SMA dan ditambah dengan ijazah D3-nya kalau yang transfer. Ya, kemudian fotokopi KS seluruhnya dan seterusnya. Ini ya ini khususnya membuat surat meminta surat keterangan bebas pustaka dan seterusnya. Ini yang tadi disampaikan Bapak Wiji adalah ini ya, Anda harus sudah atau ikut atau mendaftar uji kompetensi, kemudian TOEIC bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh kampus, dan fotokopi sertifikat seminar atau workshop minimal 10 kegiatan, 10 sertifikat. Jadi mohon mulai hari ini ya Anda kumpulkan itu workshop sertifikat seminar atau workshop ya selama Anda kuliah di UJB ini minimal 10 kegiatan seminar atau workshop yang nasional ya. Jangan cari ya, dikumpulkan lebih dari 10 lebih bagus ya, lebih banyak lebih bagus, tapi minimal 10 ya. Tolong nanti mulai hari ini dicari, kalau belum lengkap ya mohon, kalau ada seminar-seminar ya secara online itu boleh ya, seminar online kan pada masa pandemi ini kan banyak sekali seminar-seminar online. Cari di seminar-seminar online itu ya. Nanti ini yang dikumpulkan untuk mendaftar pendaftaran sidang. Kalau ini tidak lengkap, maka Anda tidak bisa mendaftar sidang skripsi. Termasuk tadi hafalan ya, tambahan 1 hafalan tadi 20 surat ya, 20 surat pendek ditambah dengan surat apa Bu? Surat apa itu? Ayat kursi ya, ayat kursi sama dua ayat terakhir Al-Baqarah ya. Lalu yang Islam ya, yang Islam itu 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah yang dimulai dari Illahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Ngono ya berarti kita ya. Itu harus ya, itu memang syarat ya. Tapi ya itu keputusan dari rektorat ya, kita tidak bisa ini. Jadi 20 surat pendek, nanti surat pendeknya akan ditentukan ya suratnya apa saja. Itu yang muslim. Kalau yang non muslim nanti ada sendiri ya, dari entah itu apa namanya saya tidak tahu, nanti yang apakah dari gereja atau apa yang dari Kristen dan sebagainya. Kalau yang muslim jelas itu ya, sama praktek sholat jenazah kalau salah ya, itu cukup berat itu nanti ya. Tapi sudah dimulai dari kakak tingkat Anda yang kemarin kan 2016 itu sudah melakukan itu ya, praktek sholat jenazah itu mengirim video karena kan dilakukan dengan daring ya, mengirim video, kemudian mengirimkan hafalan, kemudian tes TOEIC-nya juga online, uji kompetensinya juga online, semua online, dilakukan online kalau kemarin. Tapi kalau nanti di pandemi ini selesai, kalau kita bisa offline ya berarti offline ya ujiannya, uji kompetensinya offline, kemudian TOEIC-nya offline ya, datang ke live dan seterusnya. Itu kemudian ini syaratnya bisa dilihat ya. Nanti kalau sudah lengkap semua, Anda bisa daftar ujian, kemudian Anda diuji oleh 3 dosen penguji ya, salah satunya pembimbing, 1 pembimbing, 2 dosen tidak pembimbing, nanti 3 dosen penguji diuji. Kalau nanti Anda dinyatakan lulus berarti lulus, tapi kalau dinyatakan lulus dengan tanpa syarat atau lulus dengan syarat atau tidak lulus, bisa saja lulus atau tidak lulus. Lulus itu bisa lulus dengan tanpa syarat atau lulus dengan revisi atau tidak lulus dan seterusnya. Ya itu ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nanti materinya akan saya share, nanti akan kita lanjutkan di klinik ya. Setelah ini kita akan
setelah Bu Hanifah menyampaikan materi nanti kita bagi 2 ruangan, nanti yang kelompok 1 dengan Ibu Hanifah, yang kelompok 2 dengan saya. Baik, terima kasih. Begitu Mbak Felinda, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri 1 Bapak Eko Purwanto MKom. Untuk selanjutnya pemateri kedua dari Ibu Hanifah Permatasari MKom, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Suara saya sudah terdengar ya, Mbak Felinda? Sampun jernih, Bu. Suaranya jernih. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya izin untuk nge-share materi sebentar. Oke, di sini saya akan membawakan materi seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Eko, yaitu tentang review jurnal dan kepenulisan. Nah, di sini ada beberapa memang karya mahasiswa yang belum terlalu mempertimbangkan soal jurnal ya. Kita bisa lihat itu di tinjauan pustaka. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa sih kok skripsi itu harus review jurnal, nggak kayak KP. Kalau KP kan tidak mereview jurnal ya, hanya berdasarkan kebutuhan dari tempat KP saja. Nah, untuk selebihnya materi yang lain-lain itu nanti bisa mengakses YouTube saya. Ini sudah saya share beberapa tentang dunia perskripsian gitu ya. Jadi beberapa hal yang biasanya itu diperhatikan sama kakak-kakak tingkat yang terdahulu, sehingga ada beberapa proses itu yang cepat. Jadi revisi itu nggak harus 5 kali, nggak harus 3 kali, nggak harus 4 kali, tetapi revisi itu cukup 1 kali karena dia sudah memahami letak kesalahannya di mana. Proses skripsi itu bisa segera berjalan gitu. Jadi nggak lama lah ya. Kalau kalian lama, nanti prodinya juga yang akan susah karena karena kita dalam akreditasi itu juga dituntut bagaimana caranya supaya mahasiswa itu step by step-nya itu bisa tepat waktu gitu. Nah, di sini kami dari sisi prodi itu tidak ada niatan untuk mempersulit sebenarnya, cuman kita mempersiapkan Anda menjadi lulusan yang setidaknya memahami konteks sistem informasi itu seperti apa dan menyiapkan Anda nanti ketika ketemu sama pembimbing itu tidak terlalu nyubi-nyubi banget gitu. Nah, di sini saya tidak ingin menjelaskan hal-hal yang sudah saya jelaskan di YouTube itu, kecuali ada hal-hal lanjutan yang nanti ingin diketahui lebih dalam. Di sini saya akan memberikan materi yang sifatnya teknis ya. Kalau Pak Eko tadi kan dia prosedur, jadi ada beberapa alur yang nanti harus dipenuhi oleh mahasiswa sebelum mahasiswa itu ngambil skripsi. Nah, di saya ini murni tentang skripsi atau teknisnya. Nah, sebelum saya masuk ke review jurnal, saya akan membahas hasil review proposal mayoritas yang kemarin itu sempat saya baca bersama Pak Eko, dan ternyata hasilnya itu sangat menyedihkan gitu ya. Nah, di sini hasil review proposal secara mayoritas, banyak sekali proposal itu yang sama sekali tidak detail. Jadi kita itu, saya dan Pak Eko, itu kan bukan malaikat atau Tuhan gitu ya yang bisa memahami Anda tanpa Anda itu ngomong sebenarnya sistem yang mau kamu buat itu seperti apa gitu loh. Kita itu bisanya baca tulisan kamu, begitupun nanti dengan pembimbingnya. Pembimbing kalian nanti itu bisanya juga cuma lihat tulisan kamu. Jadi kalau kamu aja nulisnya itu tidak detail, ya dari mana kita itu tahu maksudnya kalian itu mau kayak gimana gitu ya. Nah, itu sama sekali tidak detail. Jadi ada beberapa yang latar belakangnya itu bahkan hanya 1 atau 2 paragraf. Jangankan masalah yang diangkat atau solusi yang ditawarkan gitu ya.
itu tempat penelitiannya kayak gimana aja masih ngeblur gitu. Jadi kita nggak ada gambaran sama sekali ini sebenarnya mau buat apa gitu. Itu ya. Jadi itu mohon nanti diperhatikan. Dan untuk landasan teori di proposal itu kan di bawahnya tinjauan pustaka ya kayaknya itu ada landasan teori. Untuk landasan teori itu tidak usah terlalu detail seperti Anda membuat modul gitu. Jadi itu tuh yang ditulis hanya yang berkaitan dengan judulnya Mas dan Mbak aja. Jadi untuk teori tentang UML itu ada use case, ada kelas diagram dan lain sebagainya. Itu nggak usah dikopas di situ semua gitu. Mendingan Anda itu mendetailkan di latar belakang, batasan, tinjauan pustaka, dan di metode. Untuk landasan teori itu cuman yang berkaitan dengan judulnya kamu aja, nggak perlu seluruh teori udah kayak bab 2 KP gitu ya dikopas di situ, jatuhnya kayak bikin modul ya. Jadi perhatikan mana yang harusnya detail dan mana yang harusnya ada tetapi dia nggak detail-detail amat, nggak apa-apa gitu. Nah terus yang selanjutnya, banyak proposal ini yang tidak diniati kayaknya, alias waton ngumpul. Jadi ada beberapa yang masih copy-paste dari laporan KP. Jadi judulnya masih perancangan. Padahal kita tahu bahwa yang namanya skripsi itu tidak boleh merancang kecuali Anda menggunakan sebuah metode statistik atau metode matematis dalam pengolahan datanya. Jadi karena kalian sudah maksimal di metode pengolahan data atau di metode dokumentasi atau di metode penghitungan akurasi dan lain sebagainya, maka sistemnya nggak jadi itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak memakai metode yang matematis seperti itu, harus membuat sebuah sistem jadi, nggak boleh perancangan gitu. Dan ada beberapa yang kayaknya itu copy paste dari laporan teman-teman yang lain, dan itu masih di situ. Jadi misalkan sistem informasi penjualan gitu ya. Dia mau membuat sistem informasi penjualan. Latar belakangnya itu ya memang benar dia mengarah ke aktivitas penjualan. Tapi di rumusan masalah itu beda lagi. Rumusan masalahnya adalah bagaimana cara merancang sistem e-learning pada SMK Bina apa gitu. Nah itu padahal tadinya mau membuat sistem informasi penjualan di toko apa. Terus kok begitu masuk ke rumusan masalah kok e-learning gitu. Nah yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau membuat proposal itu yang dibuat utuh dari halaman judul sampai daftar pustaka. Jangan misalkan ngopi temennya, katakanlah kalian nggak mau capek-capek bikin struktur proposalnya gitu kan. Enak misalkan kita dapat dari temen, terus kemudian kita edit gitu kan. Jadi strukturnya itu kita nggak buat sendiri. Itu sebenarnya juga nggak apa-apa karena saya pun dulu waktu skripsi dan tesis juga seperti itu, minta ke kakak tingkat untuk diperbaiki formatnya, tetapi jangan sampai ada yang copy paste itu masih nempel di situ gitu. Itu banyak sekali yang seperti itu di metode pengembangan sistem juga gitu. Jadi ada yang masih keterucut dia membuat sistem informasi keuangan misalkan, tapi di metode pengumpulan data itu masih diobservasi gitu ya. Kan metode pengumpulan itu biasanya pakai observasi sama wawancara. Observasi kerja itu yang kelompok kayaknya Bu. Kayaknya iya, kerja kelompok itu Bu. Observasinya itu dituliskan untuk mencari data di perpustakaan. Piye gitu loh, padahal di latar belakang itu kalian bahasnya sistem informasi keuangan, begitu sampai di metode pengumpulan data kalian bahasnya ke perpustakaan. Itu banyak sekali, nggak cuma 1-2, itu diperhatikan ya. Aduh, ini kalau misalkan dibaca sama pembimbing skripsi saya dan Pak Eko bisa jadi bulan-bulanan ya. Ini mahasiswa SI gimana kok menulis proposal banyak yang copy paste gitu ya. Nah, terus ada beberapa yang masih tidak sinkron antara judul dengan konten. Jadi seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Eko, beberapa mahasiswa itu membuat judul dulu, kemudian baru membuat kontennya. Nah, jadi antara judul dan konten itu nggak nyambung. Ada yang judulnya itu terlihat wow, tapi dalamnya enggak. Tapi ada juga beberapa yang dalamnya itu sudah wow, tapi judulnya itu enggak. Nah, itu nanti yang perlu disinkronkan mungkin ya di klinik proposal nanti. Nah, kemudian beberapa itu masih
tidak memahami konteks teori sistem. Nah, ini sangat disayangkan ya. Kan Mas Mbak di sini itu sudah semester 7 jurusan sistem informasi. Tapi jenis-jenis sistem informasi itu belum memahami seperti sistem pendukung keputusan atau SPK, kemudian SIM, sistem informasi manajemen, CRM, customer relationship management, kemudian sistem informasi penjualan, sistem informasi akademik, dan sistem informasi inventory. Ini yang paling banyak kemarin saya lihat. Nah, untuk di sini saya jelaskan sekalian ya, yang namanya SPK, sistem pendukung keputusan, itu kan dibuat untuk memberikan alternatif yang terbaik dari sekian banyaknya pilihan, gitu kan. Ya namanya sistem pendukung keputusan itu untuk memberikan alternatif terbaik atau untuk menentukan alternatif terbaik, gitu ya. Nah, jadi yang namanya sistem informasi penentuan itu nggak ada. Sistem informasi itu pendataan dari input proses ke output. Dia itu tidak bisa menentukan ataupun memutuskan. Yang bisa menentukan dan memutuskan itu SPK, sistem pendukung keputusan. Dan kalau di sini ada mahasiswa yang mau membuat SPK, itu silahkan diperjelas kriterianya, dan kriterianya itu tidak boleh kriteria yang general ya atau yang umum, karena kami prodi itu berpikir kalau SPK-nya itu syaratnya atau kriterianya itu terlalu general atau terlalu umum, kami takutnya sistemnya itu terindikasi ngopi dari sistemnya kakak-kakak tingkat terdahulu, cuma diganti studi kasusnya gitu. Jadi kalau misalkan untuk menentukan apa gitu ya, untuk menentukan karyawan berprestasi biasanya yang banyak. Nah, karyawan berprestasi di sini tuh karyawan apa? Itu biasanya kita detailkan. Jadi karyawannya itu karyawan apa, kemudian berprestasinya itu dalam hal apa, dan kalau misalkan ada dokumen resmi penilaiannya itu bagaimana. Dan biasanya untuk menentukan karyawan berprestasi itu yang menentukan siapa gitu, karena kan ada beberapa skema yang berbeda ya antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain untuk menentukan berprestasinya beda-beda. Tapi kalau misalkan kriterianya itu dari segi kedisiplinan, dia masuk tepat waktu, terus kemudian pekerjaan selalu dikerjakan dengan benar. Nah itu kan umum ya, indikator atau kriterianya itu terlalu umum. Nah, dan tidak merujuk ke karyawan jenis apa ini yang mau diseleksi, itu biasanya kita suruh revisi atau ganti judul aja, karena itu tadi berpotensi plagiat dari karya kakak tingkat terdahulu, hanya diganti studi kasusnya aja. Dan yang namanya plagiat itu fatal seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Eko. Bahkan yang namanya plagiasi itu bisa bisa menggagalkan status sarjana. Jadi misalkan kalian lulus tahun 2021, kemudian tahun 2025 karena di sini ada yang mau nyalak gitu ya, ketahuan nih kalau skripsinya itu ternyata plagiat. Nah, dihabisin sama lawan politik kalian gitu. Ya udah, nanti berpotensi sarjananya itu dicabut gitu. Kan eman-eman gitu ya, padahal udah lulus beberapa tahun yang lalu, hanya karena masalah plagiasi nanti bisa jadi aneh-aneh nanti di depan. Nah, itu yang perlu kita antisipasi juga sebagai prodi, karena kita juga tidak ingin mahasiswa kita ada yang kena skandal seperti itu gitu. Kita pengennya ya semuanya bisa lulus dengan baik gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu SPK. Nah, kemudian SIM, Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen itu bukan sistem informasi yang hanya digunakan untuk mendata. Jadi, misalkan di sini ada yang mau membuat sistem informasi manajemen rumah sakit gitu ya. Rumah sakit itu kan luas ya. Ada lab, kemudian ada farmasi, kemudian ada ruangan, ada antrian, ada rekam medis, ada poli, dan yang lain-lain. Nah, misalkan di sini ada yang mengambil tema rumah sakit, itu difokuskan di salah satu
tema aja, misalkan di sistem informasi manajemen farmasi gitu ya. Tetapi farmasi itu kan tentang obat. Sistem informasi manajemen itu tidak hanya bisa mencatat stok obat yang masuk ke apotek sama stok obat yang keluar ke pasien. Nggak kayak gitu. Jadi sistem informasi manajemen itu karena ada unsur manajemennya, dia itu kan sifatnya memudahkan proses manajemen, ya kan? Bukan memudahkan proses pendataan gitu loh. Manajemen itu kan ada perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan lain sebagainya itu ya. Biasanya ini tuh digunakan untuk fungsi controlling atau fungsi pengawasan gitu. Nah, misalkan kayak sistem informasi manajemen farmasi tadi, barang sistem informasinya itu dia bisa mencatat itu barang mulai dari obat itu dipesan dari supplier, misalkan rumah sakit pesan obat ke supplier, itu kan nggak mungkin satuannya pil kan, pasti dia satuannya per box atau per lusin atau per apa gitu, jadi satuannya beda. Tetapi nanti ketika dia keluar, obat itu keluar ke pasien, maksudnya ditransaksikan, itu kan hitungannya per pil, bukan per kaplet, bukan per lusin. Emang ada pasien yang beli obat selusin? Kan nggak ada ya, pasti biasanya disesuaikan dengan dosis dan harinya gitu. Jadi belum lagi ada beberapa obat yang kan dia masuk ke gudang itu modelnya per box gitu, satu box itu ada 12 kaplet misalkan. Nah, nanti yang masuk ke apotek itu satuannya beda lagi karena ada beberapa rumah sakit itu yang mengemas kembali obatnya. Jadi karena ada beberapa obat itu kan yang tidak boleh dibeli oleh pasien tanpa resep dokter. Nah, kalau misalkan kita ngasih obat ke pasien ada mereknya, berpotensi si pasien itu bisa beli sendiri tanpa periksa gitu kan. Nah, makanya beberapa rumah sakit itu ada yang dibungkus sendiri itu loh, biasanya dibungkus pakai kapsul sendiri atau dibungkus pakai mika atau plastik sendiri kayak gitu. Jadi mereknya itu nggak ketahuan itu mereknya apa gitu. Nah, itu akan mempengaruhi stok yang keluar dan stok yang masuk. Nah, sistem informasi manajemen ini digunakan untuk itu gitu loh. Jadi menjembatani stok real. Jadi berapa sih sebenarnya stok real yang kita punya saat ini dari yang keluar tadi modelnya per pil sama yang masuk itu modelnya per lusinan. Nah, itu gimana? Itu yang tahu cara mengkonversinya ya orang yang berkaitan dengan sistem itu. Jadi makanya yang namanya skripsi itu memang harus punya tempat studi kasus dulu. Karena kalau tidak punya tempat studi kasus, kalian pasti akan bingung mau konsultasi ke siapa ya, karena kita orang lain itu taunya ya sebatas itu aja gitu. Jadi nanti akan mulak di situ terus nggak ketemu jalan keluar gitu. Beda lagi kalau kita bisa sharing sama orang yang tepat, dalam hal ini adalah tempat penelitian atau orang yang memahami betul sistem yang sedang berjalan itu seperti apa gitu ya. Yang namanya skripsi itu tidak bisa dibuat atas apa ya, persepsi sendiri. Meskipun misalkan di sini kan banyak dari kelas B, C transfer pasti udah kerja kan. Ada beberapa sistem yang karena kalian mengerjakannya, kalian itu mengetahui dengan betul sistem itu tuh kurangnya di mana, harusnya gimana dan sebagainya, tetapi tidak boleh terus Anda menjadikan diri Anda sendiri sebagai objek penelitian, tidak boleh. Jadi harus melihat dari berbagai sisi, karena yang namanya penelitian itu harus diterima oleh semua orang, tidak boleh diterima hanya untuk diri sendiri gitu loh. Gitu. Jadi yang namanya skripsi ya harus menyelesaikan permasalahan di tempat studi kasus, tidak menyelesaikan permasalahan diri sendiri. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya tentang CRM. CRM itu kan Customer Relationship Management, manajemen hubungan pelanggan. Syarat untuk mengajukan sistem yang ada CRM-nya
itu pastikan dulu tempat penelitian kamu itu ada data pelanggannya. Karena CRM itu kan manajemen hubungan pelanggan. Kan jadi nggak realistis ketika kita mau bikin sebuah sistem manajemen hubungan pelanggan ke tempat yang nama pelanggannya siapa aja dia nggak tahu gitu. Jadi misalkan di sini ada yang mau membuat CRM di sebuah supermarket, idenya bagus kan untuk meningkatkan penjualan supermarket. Tapi supermarketnya itu tidak pernah mendata pelanggan mereka seperti apa. Dia tidak mempunyai mekanisme member, kemudian dia tidak memiliki mekanisme lain-lain gitu ya. Jadi dia memang tidak pernah mendata pelanggannya. Artinya ada orang beli, ya udah beli sesuai dengan kebutuhannya dia, terus dia pulang. Gitu terus. Tapi nggak ada tuh yang namanya pendataan pelanggan. Terus tiba-tiba kalian mau membuat manajemen hubungan pelanggan di situ. Nah, yang mau di manajemen siapa? Kan nggak ada data pelanggannya di situ. Gitu. Jadi memang harus penelitian di tempat yang minimal mereka itu sudah tahu pelanggan-pelanggan mereka itu siapa aja gitu. Dan sekiranya nanti akan dibuat manajemen hubungan pelanggan, validasi ke sistem apakah orang itu dikatakan sebagai pelanggan kita atau bukan pelanggan, itu dia tahu gitu, tempat penelitiannya tahu. Tapi kalau tempat penelitiannya nggak tahu pelanggannya siapa, nggak tahu manajemen hubungan yang dia butuhkan seperti apa, terus tiba-tiba Anda ke situ menawarkan sistem, itu jatuhnya nggak tepat karena mereka nggak butuh. Jadi urgensinya itu nggak kena, otomatis nanti kalian ketika ujian proposal atau ujian skripsi mudah diombang-ambingkan oleh dosen penguji gitu loh. Karena ya memang yang namanya CRM itu harus ada data pelanggan, jadi ketika tempat usaha atau tempat penelitiannya itu tidak memiliki data pelanggan, ya sudah, terus untuk apa sistemnya kan gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sistem informasi penjualan. Nah, sistem informasi penjualan dan e-commerce itu sebenarnya berbeda. Karena sistem informasi penjualan itu hubungan antara intern perusahaan dengan pelanggan. Tapi kalau e-commerce itu enggak. Dia berhubungan dengan mitranya. Jadi berhubungan dengan jasa kurir, kemudian dia berhubungan dengan mitra, misalkan ada sponsor, ada developer web, dan lain sebagainya. Itu sudah saya bahas di YouTube saya, ada e-commerce kayaknya. Pokoknya cari aja di e-commerce, itu saya sudah bahas detail tentang perbedaan sistem informasi penjualan, pemesanan, dan e-commerce. Karena tiga hal itu kayaknya sama gitu ya, tapi ternyata mereka berbeda. Sistem informasi penjualan, pemesanan, dan e-commerce itu tiga hal yang berbeda. Beda banget, bukan cuma beda tipis gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sistem informasi akademik. Nah, sistem informasi akademik itu dia sistem informasi yang mengelola seluruh proses akademik. Jadi bukan hanya menampilkan data tentang akademik, misalkan pemberitahuan jadwal, pemberitahuan tata tertib, pemberitahuan apa, bukan kayak gitu. Sistem informasi akademik itu mencakup mahasiswa, siswa, atau peserta belajar itu masuk, daftar gitu ya, daftar terus diterima, sampai peserta belajar itu lulus. Ya berarti kalau misalkan sistem informasi akademik mahasiswa gitu ya, kalau konteksnya mahasiswa berarti dari mahasiswa itu daftar, kemudian masuk menjadi mahasiswa gitu ya, kemudian dia KRS-an, KHS-an, AP, skripsi, sampai nanti wisuda dan lulus. Lulus itu artinya setelah wisuda dia sudah tidak mempunyai tanggungan apapun. Ijazah sudah diambil, transkrip sudah diambil, jadi tidak ada tinggalan berkas di akademik gitu loh. Nah, itu sistem informasi akademik itu untuk mengelola itu. Jadi bukan hanya untuk menampilkan informasi tentang akademik saja gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya sistem informasi inventory. Inventory itu kan dia modelnya pencatatan barang ya. Barang itu kan jenisnya ada banyak. Ada barang yang dia hanya dicatat satu nomor untuk satu barang. Terus ada yang enggak. Jadi asalkan jenis barangnya sama,
di model stok, nah kodenya nanti sama. Nah, terus ada beberapa barang yang merupakan aset tetap dan aset lancar. Nah, ada barang yang perlu di maintenance secara berkala dan ada yang enggak. Terus ada beberapa barang yang boleh dipinjemin dan ada yang nggak boleh dipinjemin. Nah, inventory ini tuh fungsinya untuk mengelola itu semua, mulai dari barang yang dia diem aja, nggak pindah-pindah, sampai barang yang mungkin rusak ya atau sudah dibuang gitu. Jadi mulai dari barang itu masuk, digunakan, dirawat atau dipinjam, kemudian sampai barang itu udah di apa ya dibuang gitu. Jadi bukan hanya mencatat barang masuk berapa, terus nanti barang keluar berapa, nanti barang rusak berapa, kemudian barang apa berapa. Jadi nggak seperti itu. Tahu-tahu udah ada jumlahnya, tinggal ngikutin gitu ya. Nggak kayak gitu, tapi di dalam sistem itu ada prosesnya, bagaimana peminjamannya, kemudian bagaimana penanganan kerusakannya, bagaimana pengembaliannya, kemudian bagaimana kalau ada alat-alat yang dirawat secara berkala itu bagaimana track record perawatannya, kayak gitu. Jadi detail gitu ya. Ya memang konteks sistem informasi itu seperti itu sebenarnya. Nah, jangan sampai nih di sini lulusan kita yang jurusannya sistem informasi tapi tidak memahami sistem informasi sendiri itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini skripsi itu tidak bisa 100% dipikir karo mlaku ya. Jadi karena pembimbing atau prodi itu tidak memahami arah mlakumu yang sangat dinamis gitu. Jadi misalkan di sini ada mahasiswa yang aduh Pak, Bu, saya itu sebenarnya belum paham ini sistemnya kayak gimana, tapi saya ngajuin dulu lah gitu. Nanti saya penelitian sambil jalan, nanti sistemnya sambil jalan. Nggak bisa kayak gitu. Jadi memang dari awal itu kalian mempunyai konsep yang jelas dulu, ini sistem itu mau yang kayak gimana, arahnya ke mana, nah nanti baru diajukan ke kita. Nanti misalkan setelah ujian proposal itu ada perubahan, yaitu monggo nanti dikomunikasikan sama pembimbing. Tapi kan ketika proses komunikasi berarti kan Anda itu sudah tahu sistem yang mau dibuat itu seperti apa gitu loh. Jadi jangan sampai berambiangan. Pokoknya saya pengennya membuat e-commerce, tapi ditanya e-commerce yang seperti apa nggak tahu. Nah itu kan sangat sangat mempersulit diri sendiri nanti ketika proses skripsi gitu. Nah, ini yang perlu saya ingatkan bahwa lulusan IT itu harusnya memiliki skill sebagai analis karena di salah satu profil lulusan SI itu kan juga ada analis sistem gitu ya. Nah, sebentar. Nah, terus kemudian artinya kalau misalkan di sini harusnya memiliki skill sebagai analis itu mahasiswa bisa detail kalau bahas sistem karena memang itu yang akan membedakan anak IT dengan anak yang lain. Ya mungkin di sini beberapa mahasiswa ada yang bekerjanya itu tidak di bidang IT, tapi kan kita makin ke sini itu kan IT sangat mempengaruhi kehidupan ya di segala aspek lah, mulai dari aspek pekerjaan kita sampai bertetangga mungkin ya, maksudnya di konteks luar pekerjaan, luar pendidikan, di sosialisasi saja itu harus basisnya IT. Nah, kalau misalkan Anda tidak memulai untuk memahami sistem secara detail mulai saat ini, ya mau kapan lagi? Mau nanti kalau sudah kepepet, kan eman-eman, mungkin ilmunya sudah lupa gitu ya. Jadi ini mumpung masih masa-masa skripsi karena fokusnya memang hanya memikirkan skripsi di perkuliahan ya, maksudnya di perkuliahan fokusnya itu di skripsi, ya coba manfaatkan waktu itu dengan baik gitu. Minimal bisa mendeskripsikan detail sistem yang dibutuhkan karena kita hidup kan nggak hanya hari ini gitu loh. Jadi karena IT ini sudah meluber ke beberapa aspek, jadi jangan hanya karena pekerjaan saya saat ini nggak berhubungan dengan IT kok gitu, terus yang penting saya bisa ngadmin gitu, udahlah gitu, nggak bisa seperti itu ya, karena ini dinamis sekali. Sebisa mungkin kalau ada informasi tentang
IT itu dipelajari dengan detail karena itu akan menjadi value diri kita sebagai lulusan dari sistem informasi. Nah, oke, ini lanjut ke review jurnal. Nah, ini kalau ada yang tanya ya, jadi wajib nggak sih review jurnal? Review jurnal itu yang nanti dituliskan di tinjauan pustaka itu. Nah, jawabannya wajib karena skripsi ini adalah penelitian dan penelitian saat ini itu harus melihat penelitian-penelitian yang sebelumnya. Jadi nggak bisa berdasarkan tempat penelitian butuhnya seperti ini kok gitu, nggak bisa. Jadi memang harus kita melihat apakah sistem yang kita buat ini tuh sudah kadaluarsa atau sudah ketinggalan zaman atau sudah pernah diselesaikan oleh orang lain dan tidak ada kebaruan sama sekali gitu ya. Memang harus seperti itu karena skripsi adalah penelitian. Kalau misalkan ada yang berkilah ya gimana soalnya tempat kerja saya atau tempat tadi kasusnya itu butuhnya seperti ini, kalau ditambahin ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa, silahkan itu digunakan untuk proyek pribadi atau proyekan pribadi yang ada uangnya gitu ya, tapi tidak digunakan untuk skripsi karena basis dari skripsi itu memang penelitian. Nah, penelitian ini dia harus dilakukan kenapa? Supaya tidak terindikasi ketinggalan zaman gitu ya. Jadi mungkin ada tema-tema yang sudah populer di angkatan 2012 terus mau diangkat lagi di angkatan ini lulusan 2021 dan tidak ada perubahan sama sekali kan mustahil gitu loh, karena mekanismenya udah berubah, kebijakannya juga sudah berubah, tekanan dan lain sebagainya sudah berubah, kan harusnya itu mempengaruhi sistem gitu loh. Nah, kemudian tidak terindikasi copy paste juga, atau nyeleneh, atau nggak berdasar. Nyeleneh itu biasanya yang seperti saya ceritakan tadi, ada mahasiswa yang mengajukan skripsi itu atas persepsinya diri sendiri, gitu. Jadi dia mempunyai dendam masa lalu atau keinginan atau sebuah inovasi, tapi dia tidak pernah mengkomunikasikan itu kepada pihak-pihak yang lain, gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan atau itu tidak berdasar karena yang namanya sistem di sebuah perusahaan itu tidak boleh menyelesaikan masalah satu orang, tetapi orang-orang yang terlibat dalam sistem itu juga gitu. Nah, terus kemudian review jurnal itu tidak sama dengan copy paste. Jadi karena di sini kan kita itu melihat keterbaruannya itu berdasarkan fitur. Nah, fitur itu bisa kalian dapatkan dari jurnal yang dia menampilkan interface-nya. Nah ini ya, jadi kalau kamu ingin melihat seperti apa sih sistem yang dibuat sama peneliti terdahulu, itu lihat bagian interface dan desain basis data yang disajikan. Atau UML, kalau misalkan di situ ada UML-nya. Nah, kalau ingin melihat masalah apa yang ingin dipecahkan oleh jurnal tersebut, lihat latar belakang dan metodenya. Nah, kalau pada jurnal tersebut tidak ada, maka kalian silahkan mencari jurnal yang lain. Jadi, saya pengen, kebetulan dapat jurnal, judulnya itu sama kayak judul kalian gitu kan. Terus, tapi desain basis datanya nggak ada, desain interface-nya juga nggak ada, UML-nya itu nggak ada. Kalian kan nggak tahu ya, ini sebenarnya sistemnya bisa ngapain aja. Nah, itu mending ganti, cari jurnal yang lainnya. Nah, terus kemudian untuk mencari jurnal, itu ketik keyword-keyword yang mau kamu cari. Jadi bukan judul diketik di Google sama nggak kayak gitu. Jadi yang sekiranya berhubungan. Jadi misalkan yang kemarin itu ada mahasiswa kelas pagi yang membuat sistem informasi manajemen apa ya, manajemen aset atau apa gitu, atau manajemen distribusi barang. Jadi dia membuat sistem informasi manajemen distribusi barang. Itu tinjauan pustakanya yang berkaitan dengan distribusi barang. Meskipun barangnya beda. Jadi misalkan di tempatnya kelas pagi kemarin itu dia kan mau membuat sistem informasi manajemen distribusi di toko baju, di fashion.
bukan baju aja nih, pokoknya yang berhubungan dengan fashion. Tetapi dia di situ mencatat beberapa tinjauan pustaka itu yang berhubungan dengan distribusi seperti obat, kemudian distribusi apa ya kemarin selain obat itu material-material sejenis pasir atau semen seperti itu sebenarnya nggak apa-apa, jadi nggak harus sama sistem informasi manajemen distribusi pada toko pakaian gitu, nggak harus sama plek. Jadi yang intinya sama aja, misalkan kita mau di manajemen distribusi ya kita cari yang seputar manajemen distribusi dan diusahakan maksimal 3 tahun terakhir. Nah, pertama nanti silakan dibaca ekstrak dan kesimpulannya. Nah, kalau sesuai baru dibaca isinya. Kalau misalkan enggak sesuai dengan kemauan kalian, di skip aja jurnalnya, ganti baca yang lain gitu. Jadi jangan membuang waktu, ekstraknya enggak sesuai, kesimpulannya juga enggak sesuai, terus kalian baca dalamnya. Nah, itu sama buang-buang waktu ya. Jadi yang pertama itu dibaca ekstrak sama kesimpulan. Kalau udah nggak sesuai yang dimaksud, misalkan manajemen distribusi, kita maunya membahas sistem informasi manajemennya, tetapi kita dapat jurnalnya itu bukan yang membahas tentang sistem informasi manajemen, tetapi tentang GIS-nya. GIS-nya itu sistem informasi geografisnya. Nah, itu kan udah jauh. Sistem informasi geografis dan sistem informasi manajemen kan udah jauh banget. Itu langsung di skip aja jurnalnya. Meskipun di situ sama-sama tentang distribusi gitu ya. Nah, kalau ketemu itu jangan langsung dikopas, jadi dicerna dulu maksudnya apa, kemudian baru ditulis dalam format yang ditentukan atau pada format yang kamu pahami. Ini biasanya mahasiswa membuat apa namanya tabel, misalkan saya pernah membaca jurnal judulnya ini, kemudian karyanya ini. Di sana latar belakangnya komplit enggak? Kalau komplit dicentang, terus kemudian desain interface-nya ada nggak? Kalau ada dicentang. Kemudian metodenya di sana apa? Dituliskan. Nah, terus kemudian yang kalian butuhkan apa? Misalkan UML-nya. Untuk mengetahui sistemnya itu bisa ngapain aja. Kalau kita lihat UML kan gampang banget tuh. Nah, ketika ada UML-nya dicentang. Nah, seperti itu. Jadi silakan membuat tabel yang sesuai dengan apa ya kemauan kalian atau sesuai dengan perkiraan kalian pengen jurnal yang masuk ke sistem atau ke skripsi kalian itu yang seperti apa gitu. Karena pada dasarnya baca jurnal itu sama kayak kalian nonton film. Jadi misalkan kita bareng-bareng ke bioskop nonton film gitu kan, disuruh cerita tadi filmnya itu isinya apa aja, kan pasti antara satu orang dengan orang yang lain ceritanya sama, tapi modelnya beda-beda kan. Jadi ada yang ceritanya dari intro dulu, kemudian ada yang dari konflik dulu, kemudian ada yang dari endingnya dulu. Nah, membaca jurnal itu sama seperti itu. Makanya dia tidak bisa copy paste, karena kalau kita itu memahami isinya, kita disuruh nulisin apa isinya dengan bahasa kita, itu pasti kita bisa gitu. Jadi idealnya seperti itu, sama seperti kita nonton film. Nah, keterbaruan yang bisa diunggulkan pada skripsi, yang pertama, yang kita tekankan memang fitur-fitur dan fitur. Kemudian yang selanjutnya adalah metode pengolahan data. Nah, ini misalnya ada beberapa yang metode pengolahan datanya itu pakai statistik atau matematis, itu silahkan diunggulkan metodenya. Ini biasanya SPK, sistem pakar, data mining, AI, itu biasanya pakai ini. Nah, kemudian metode perhitungan dan kriterianya. Nah, ini kriteria. Kalau bahas SPK itu kriterianya penting. Kalau sistem pakar itu biasanya rule base-nya itu seperti apa, itu juga harus disinggung di latar belakang. Jadi kita bisa tahu sistem pakarnya itu bisa mendeteksi berapa masalah dan berapa diagnosa, kayak gitu. Nah, ini ya untuk yang sistem informasi memang di fitur-fitur dan fitur. Nah, di sini karena banyak banget yang ngambil e-commerce, yang mengambil e-commerce, dikarenakan tema ini sudah sangat populer di angkatan 2016, maka diusahakan untuk angkatan 2017 ini
menekankan kebaruan itu pada yang pertama, notifikasi sesuai dengan jenis pelanggan. Misalkan pelanggan yang banyak transaksi atau transaksi lebih dari 5 kali, atau pelanggan yang transaksinya lebih dari 5 juta, atau yang gimana lah, disesuaikan dengan tadi kasusnya gitu ya, itu akan menerima notifikasi yang berbeda. Nah, terus kemudian atau bisa juga metode verifikasi pembayaran dan pembelian yang baru. Nah, silahkan kalian cari jurnal itu disoroti verifikasi pembayarannya itu seperti apa. Apakah cuma verifikasi slip? Nah, mungkin kalian mempunyai metode verifikasi yang lebih bagus daripada slip. Nah, itu apa? Nah, kemudian sama metode verifikasi pembelian. Metode verifikasi pembelian itu yang membedakan, bukan yang membedakan, yang mencirikan apakah orang itu benar-benar beli ke kita atau nggak beli ke kita sebenarnya, atau cuma pengen mempermainkan gitu loh. Kan sekelas Bukalapak, sekelas Tokopedia itu kan kadang ada orderan fiktif ya. Nah, itu gimana caranya menerapkan metode verifikasi pembelian supaya tidak ada pembelian fiktif itu di e-commerce. Nah, itu juga bisa. Nah, kemudian metode tracking pesanan yang user friendly. Nah, tracking pesanan itu boleh pesanan dikemas sampai ke pelanggan, atau untuk yang pemesanan itu ini saya cerita salah satu judul mahasiswa yang pernah saya uji ya. Jadi saya itu pernah uji mahasiswa SI, itu sistemnya dia itu membuat apa toko-toko sablon apa gitu loh. Jadi sistem informasi pemesanan yang di situ harus dikonsultasikan dengan betul terkait desain, warna, dan bahannya. Nah, biasanya metode diskusi itu kan lewat WA. Nah, ini tuh lewat sistem. Jadi si penjual itu dia membuat desain, sebelum desain itu dicetak, itu dikonsultasikan dulu di sistem. Cuma kekurangan dari kakak tingkat Anda kemarin itu adalah sistemnya masih apa ya, tidak jadi satu jendela, tidak jadi satu tab untuk apa namanya forum diskusinya. Jadi modelnya next gitu loh. Jadi kalau misalkan di situ ada 50 kali diskusi, berarti kita harus 50 kali ngeklik gitu. Harusnya kan enggak ya, bisa disederhanakan, mungkin satu tab itu 5 diskusi, kalau lebih baru di next gitu. Nah, kekurangannya itu kemarin. Itu untuk yang custom ya. Jadi silahkan di sini ada yang mungkin pemesanan custom, silahkan dibahas ke situ. Terus yang selanjutnya itu ada metode diskusi atau forum yang terstruktur dan ciamik gitu ya. Ada diskusi atau forum, atau mungkin di e-commerce di situ toko-tokonya itu bisa nge-live gitu atau gimana gitulah ya. Nah, terus yang selanjutnya ada metode help desk yang rapi, tepat sasaran, dan komunikatif. Help desk yang rapi itu help desk kan orang itu kalau misalkan ngasih masukan cuma ditampung kan jadinya emosi gitu ya. Tapi kalau misalkan ada masalah kemudian terselesaikan dan komunikatif, maksudnya benar-benar masalah tersebut terselesaikan begini begitu ada komunikasinya, itu akan sangat bagus untuk manajemen hubungan pelanggannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah metode retur yang benar dan konkret. Nah, terus yang selanjutnya di sini saya langsung next ke penulisan skripsi. Nah, penulisan skripsi. Nah, ini sebelumnya saya akan cerita cepat aja ya di sini karena waktunya udah mepet. Biasanya saat pengajuan proposal skripsi pertama kali, itu proposal mahasiswa akan diberi salah satu catatan di bawah ini, ada tertolak, ada revisi, dan ada layak lanjut. Nah, apa maksudnya gitu ya? Mengapa harus ada revisi atau penolakan? Bukankah itu menghambat mahasiswa? Apakah jika sudah direvisi oleh mahasiswa akan sukses di ujian proposal? Jawabannya enggak. Jadi program studi di sini
harus memastikan dulu bahwa proposal kalian itu layak untuk dibaca oleh calon dosennya. Nah, nasib mahasiswa saat atau setelah seminar proposal nanti ditentukan oleh mahasiswa itu sendiri. Makanya saya tekankan dari awal bahwa sebelum ujian proposal skripsi, mahasiswa itu sudah tahu yang mau diteliti itu apa dan yang mau dibuat itu seperti apa, itu sudah dipahami dulu. Karena nanti biasanya akan diuji gitu ya, diuji terlebih dahulu oleh calon pembimbingnya. Mahasiswanya ini paham atau enggak. Kalau misalkan kalian enggak bisa jawab, enggak aktif, enggak paham, ya udah nanti siap-siap ganti judul setelah seminar proposal gitu ya. Nah, terus ini definisi dari tertolak, revisi, dan layak lanjut itu apa? Yang pertama revisi. Orang-orang yang revisi itu sebenarnya temanya oke, masalahnya itu sudah oke, hanya saja solusinya itu belum detail. Jadi sistem informasi yang pengen dihasilkan itu seperti apa itu belum detail. Atau tema itu sudah pernah dibahas oleh angkatan sebelumnya, tetapi ada saran yang bisa dipertimbangkan dari program studi. Artinya saya dan Pak Eko itu melihat misalkan tetap pakai judul itu, tapi dikembangkan ada fitur A atau fitur B atau fitur C, itu masih bisa gitu loh. Nah, kemudian kebaruan teknik atau metode penyelesaian masalah itu udah oke, tapi masalahnya itu belum runtut atau urgenitasnya itu belum kena. Jadi yang awal tadi tema sama masalahnya udah oke, tapi sistem informasinya nggak jelas. Nah, kalau yang ini sistem informasi atau metodenya itu udah bagus, tetapi masalahnya itu belum dibahas secara detail gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah layak lanjut. Layak lanjut ini ya udah tinggal ujian aja gitu. Nah, ingat status ini bukan merupakan ACC dan final untuk isi proposal Anda. Jadi ini adalah lampu hijau untuk lolos izin dari program studi, yaitu layak untuk didiskusikan dengan pembimbing skripsi. Jadi mau kalian akhirnya pakai judul itu atau enggak, itu tergantung Anda sendiri yang nanti presentasinya seperti apa gitu. Nah, kemudian tertolak ini ya. Jadi masalahnya nggak urgent gitu ya. Jadi itu sebenarnya nggak ada sistem pun nggak masalah gitu. Nah, kemudian adanya kasus berulang dengan SOP yang sama, ini biasanya sistem informasi arsip surat menyurat itu sudah kita banned karena SOP-nya itu kan hampir sama ya. Arsip masuk, ya sudah surat masuk, kemudian didisposisikan, kemudian udah surat keluar juga dikasih nomor, diklasifikasikan, terus udah gitu kan. SOP-nya kan sama, hampir di setiap studi kasus itu SOP-nya itu sama. Nah, ini otomatis kita tolak karena kalau misalkan dipaksakan, keterbaruannya itu sedikit dan kemungkinan nanti ketika ujian akan diganti judul sama pembimbingnya. Nah, makanya itu dari prodi kita tolak duluan. Itu supaya mahasiswanya nggak kaget waktu ujian. Kayaknya udah di ACC prodi, tapi kok pas ujian dibantai gitu kan, prodi beban juga ya. Nah, definisi masalah dan solusi itu sudah pernah dibahas oleh angkatan yang sebelumnya. Artinya memang tidak ada keterbaruan sama sekali dari yang dibahas sama kakak-kakak tingkat terdahulu. Nah, untuk materi kepenulisan ini, nah ini ya, jadi untuk yang tadi masih suka kopes atau menulis yang tidak teratur, mohon diperhatikan ya. Jadi kalau kamu itu tidak memahami tulisannya sendiri, jadi ya jangan maksa orang lain untuk mau memahami tulisan kamu gitu ya. Nah, kemudian penulisan over typo, tidak sesuai dengan format, struktur berantakan, itu sudah sangat menunjukkan kualitas isinya, sehingga beberapa orang ya tidak mau membuang waktunya untuk membaca itu gitu, karena dilihat aja udah gak enak gitu, jadi udah dibuang. Nah, mulailah menjadi calon sarjana komputer yang berkompeten dari hal yang sederhana, sesederhana bisa mengetik dengan baik, benar, dan terstruktur rapi. Karena untuk mengetik sebuah laporan itu anak SMK aja sekarang udah bisa ya. Masa yang Eskom loh, Mas, yang calon Eskom ngetiknya masih berantakan kan, aduh banget gitu. Nah, ini untuk penulisan
proposal atau laporan skripsi itu ditulis dalam kertas A4, marginnya 4433, fontnya Times New Roman, ukuran 12, dan spasinya 2 itu tanpa after dan before. Tabel itu ditulis dengan font Times New Roman. Nah, ini untuk tabel itu ukurannya 11 atau 10 itu juga nggak apa-apa. Spasinya 1, bukan 2. Tabel ya, isian di dalam tabel itu loh. Nah, kemudian coding itu ditulis dengan font Courier New, ukurannya 10, spasinya 1. Nah, tabel di sini harus berupa tabel, jadi bukan hasil screenshot, karena ada beberapa mahasiswa yang tabel flowchart atau tabel DFD, tabel UML itu masih berupa hasil screenshot ya, itu nggak boleh. Jadi tabel itu harus berupa tabel. Nah, aturan numbering seperti ini, proposal atau laporan skripsi itu tidak boleh menggunakan balet yang apa namanya hitam-hitam atau kotak-kotak gitu loh. Jadi yang seperti ini ya, ini kan balet ini. Jadi tidak boleh menggunakan balet seperti ini, harus menggunakan angka atau huruf. Nah, numbering itu ditulis seperti ini. Jadi ini misalkan ada 1.3 batasan masalah, kemudian kalau ada subbab bisa dikasih A seperti ini. Nah, kalau misalkan ada lagi dikasih 1 dalam kurung, ini tidak menjorok ya. Pertama ini tidak menjorok itu baru yang ini. Nah, kemudian kalau ada lagi baru ini huruf terus tanda kurung. Nah, seperti ini gitu. Nah, perhatikan jaraknya juga. Nah, kemudian untuk citasi itu dituliskan nama belakang, tahun, sama halamannya aja. Nggak perlu nama komplit, nggak perlu juga judul jurnal atau bukunya. Jadi cuma nama belakang. Misalkan Hanifah Permatasari, berarti ya Permatasari gitu. Kemudian Eko Purwanto ya berarti Purwanto gitu. Jadi nggak perlu dituliskan lengkap dan nama jurnalnya atau nama bukunya sekalian itu nggak perlu. Sama kemudian tahun dan halaman-halaman ini kalau ada ya, kalau misalkan nggak ada ya nggak perlu ditulis. Nah, wajib di sini mensitasi jurnal atau buku, jadi tidak boleh situs internet kecuali Anda meneliti kasus yang global. Kasus COVID, misalkan kalian mau data mining yang berhubungan dengan COVID, nah datanya kan kalian ngambil di data pemerintahan, itu nggak apa-apa. Tapi selain itu diusahakan untuk buku. Nah, usahakan mencari referensi 5 tahun terakhir, gitu ya. Kecuali Anda usahakan mencari referensi 5 tahun terakhir kecuali tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu 3 tahun terakhir. Nah, kemudian untuk tabel dan gambar seperti ini ada gambar. Nah, kemudian ini judulnya, penomorannya diperhatikan ya, 2.3 ini 2 itu adalah babnya, kemudian 3 ini berarti urutan gambar di bab 2. Nah, sumbernya seperti ini, jadi nggak perlu ditulisin nama komplit. Nah, kalau yang tabel itu ada di atas judulnya sama sumbernya. Sumbernya ini memang di kiri seperti ini. Untuk gambar itu ada di bawah, untuk tabel ada di atas. Gitu. Nah, oke. Cukup sekian dari saya. Selamat mengerjakan skripsi. Insya Allah kita wisuda bersama di September 2021. Untuk materi saya cukup sekian. Nanti kita akan ketemu di room yang satunya. Saya akan memberikan masukan-masukan untuk mahasiswa yang ada di room. Gitu. Detailnya ke sana aja. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hanifah selaku pemateri kedua yang telah mengisi materi kali ini. Untuk selanjutnya yaitu pembagian klinik proposal skripsi. Untuk klinik proposal skripsi yang pertama, itu nanti linknya akan di-share di kolom chatroom. Nanti untuk link yang pertama bersama Pak Eko di klinik pertama, klinik keduanya bersama Ibu Hanifah. Pripun Pak Eko? Kelompok 1 sama Bu Hanifah, link room 1. Kelompok 1 dengan Bu Hanifah. Sesuai kelompok kemarin ya, yang kemarin saya share di grup itu, Mbak. Kan sudah saya bagi itu 2 kelompok di grup grup peserta. Ya. Baik, Pak. Jadi mereka sudah belum tahu terima kelompok. Pak Eko. Di grup
Di grup ada, di grup. Di grup sudah ada, di grup Silakan workshop dicek itu sudah di ada. chat Dicek ada. dulu ya, di grupnya sudah ada. Di situ silakan masuk. Anunya di share lagi kan sudah saya share di grup juga itu linknya, link per kelompok. Silahkan langsung masuk saja sesuai dengan ini apa namanya, sesuai dengan link grupnya itu ya. Oke, Ya baik gitu Pak, ya. terima kasih untuk infonya. Sekali lagi diberitahukan kepada teman-teman peserta untuk klinik pertama bersama Ibu Hanifah dan klinik kedua bersama Bapak Eko. Untuk pengecekannya sudah ada di grup dan sudah ada di kolom komentar atau kolom chat. Bisa dilihat nggih, teman-teman? Baik, kepada teman-teman segera bergabung ke klinik 1 dan ke klinik 2 ya. Untuk klinik 1 bersama Ibu Hanifah dan untuk klinik 2 bersama Bapak Eko Purwanto setelah ditunggu di masing-masing roomnya.